Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi saya Muhammad Farhan Juliansyah. Saya ingin mempresentasikan laporan praktek kewirausahaan saya. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu sekilas tentang bisnis yang saya jalani. Bisnis yang sedang saya jalani yaitu risol les isi telur dan mayones Kak Yati, di mana pemiliknya Yati yang merupakan ibu saya dan Farhan itu saya sendiri. Di mana alamatnya terletak di Jalan Ponegoro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Kontak WhatsApp. Maaf, kita bagikan layar dulu. Halo, apakah bisa dilihat layar saya? bisa Oke, lanjut. Kemudian profil singkat bisnis. Risol telur dan mayones Kak Yati merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Panganan ini berbahan dasar tepung, air, susu kental manis, garam, mentega, telur, dan mayones. Risoles memiliki bentuk gulungan dan jauh lebih nikmat apabila disantap menggunakan saus sambal hingga cabai rawit. Kemudian bisa teman-teman lihat sendiri logo bisnis saya seperti ini. Kemudian kita masuk kepada manajemen pemasaran, di mana target pasar saya yaitu masyarakat yang ada di kota Tanjung Batu Kundur. Yang mana perkiraan permintaan dari bulan Oktober sampai Desember yaitu dari 3.000 sampai 4.500. Begitu juga dengan perkiraan penawaran pasar. Kemudian kita masuk ke bagian perkiraan penjualan pasar, yaitu di bulan Oktober saya berencana untuk menjual sebanyak 125 biji, November 150 dan Desember 175. Untuk strategi pemasaran yaitu kami berbelanja di pasar tradisional, memproduksi sendiri produk dan memasak sendiri dan diberikan kepada konsumen melalui warung-warung yang kami titipkan kepada pemilik warung. Promosi melalui WhatsApp dan Facebook. Kemudian kita masuk ke manajemen produksi, di mana produk utamanya yaitu risol telur dan mayones. Kemudian bagian penyiapan produk nanti kita akan tampilkan. Di sini saya meletakkan kapasitas produk 125 biji dan terus meningkat setiap minggunya. Berikut pemasangan sarana penunjang seperti baskom, centongan, dan lain-lain menghabiskan total biaya sebesar 355.000. Kemudian untuk bagian biaya modal produk seperti tepung, garam, telur, susu, dan sebagainya menghabiskan total biaya produk 111.500 untuk per 125 biji. Dan biaya umum usaha yaitu untuk membayar upah pemilik warung sebanyak 750.000 apabila terjual sebanyak 125 biji. Dan ini sangat fleksibel. Kemudian kita masuk ke manajemen organisasi, di mana koordinasi bisnis utama yaitu Yati, ibu saya sendiri, kemudian bagian produk Yati dan Farhan, bagian keuangan Farhan, dan penjual ialah pemilik warung yang saya titipkan. Kemudian untuk perizinan hanya meminta izin kepada pemilik warung untuk menitipkan risol yang saya bikin. Kemudian untuk manajemen keuangan di bagian proyeksi keuangan, di mana modal keseluruhan dari biaya pemasangan sarana penunjang, biaya modal produk, dan biaya umum usaha menghabiskan dana 1.216.500. Di mana saya menggunakan modal ini sendiri berdua ibu saya sebesar 1.216.500 juga. Dan untuk menganalisis keuntungan, saya menjualnya dengan harga Rp1.000 dan saya memiliki keuntungan sebesar Rp500. Jadi keuntungan apabila kita menjualnya 125 biji dalam satu hari dikalikan dengan 500, maka per hari akan mendapatkan 62.500. Dan apabila selama sebulan untuk 30 hari, maka akan mendapatkan 1.875.000. Kemudian untuk analisis kelayakan usaha, di mana total keuntungan tadi kita kurangi dengan biaya umum usaha, yaitu 1.875.000 dikurang 750, dan hasil total keuntungan bersih saya 1.125.000 dengan periode pengembalian modal selama 1 bulan 1 hari. Kemudian kita masuk ke laporan praktek bisnis yang ada di lapangan, di mana dalam pendapatan saya selama 5 minggu menjalani praktek bisnis ini,
jumlah pendapatan saya meningkat, di mana total pendapatan selama 5 minggu ini sebesar 2.265.000. Dan untuk pengeluaran juga meningkat karena mengeluarkan biaya modal yang lebih besar. Jadi tiap minggunya terdapat kenaikan pengeluaran, dan totalnya sebesar 906.000. Untuk bagian laba rugi, di mana total pendapatan saya tadi dikurang dengan total pengeluaran itu 2.265.000 dikurangi 906.000, yang hasilnya keuntungan saya mendapatkan 1.359.000. Namun pada analisis target dan realisasi, di mana setiap minggunya juga saya mengalami kenaikan. Jadi selama 5 minggu ini saya dapat menghasilkan produk saya sebanyak 4.725 biji. Namun pada relasi penjualan di lapangan, saya hanya dapat menjual sebesar 4.530. Dan total keuntungan saya yang berada di lapangan sebesar 2.265.000. Kemudian di sini di bagian kendala, selama 5 minggu tersebut tidak ada kendala yang saya hadapi kecuali di bagian minggu ketiga, di mana dalam seminggu tersebut terjadi hujan terus menerus. Untuk solusi yang saya berikan yaitu mengurangi jumlah produksi pada hari di mana hujan itu turun untuk dapat dijual keesokan harinya. Berikut praktik bisnis yang saya jalani selama 5 minggu. Ini untuk praktik bisnis 1, ini tempat usaha, ini transaksi. Minggu 2 juga begitu, tempat usaha, transaksi. Minggu ketiga, tempat usaha, transaksi. Minggu keempat, promosi, tempat usaha, transaksi. Ini minggu keempat ya. Kemudian ini minggu kelima. Ini minggu kelima, tempat usaha dan transaksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.